menjadi seorang humas seperti apa gitu. Jadi karya-karya kita ada di YouTube semua gitu. Berjalannya waktu ya teman-teman ya, berjalannya waktu 2007-2008 saya mendirikan band Serepet Gundal. Dulu namanya bandnya terkenal dengan lagu Kimcil, sekarang udah Kimcil Nasuha ya. Ya udah tobat semua ya, udah tua-tua masih anaknya udah SMP ya. Jadi 2007 kurang lebih 14 tahun saya berkiprah di dunia band indie Kota Semarang. Kita juga udah sampai nasional pada saat itu, Jakarta, Bali ya kan. Terus mau nganggung Sumatera karena teman-teman banyak yang takut naik pesawat jadi nggak jadi ya kan. Memang deso sangat Gundal ya. Jadi 11 orang kita tergabung dalam band Serepet Gundal. Saya salah satu foundernya di sana, saya dan drummer saya pada saat itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang bertahun berganti tahun pergantian player ya kan. Akhirnya masih bertahan sejauh ini, dan kita juga akhirnya mau nggak mau tuntutan yang mengingatkan kita kepada kebaikan itu anak mas. Wah dulu kan kita masih chaos banget ya, manggung masih pakai boxer, celana dalam, pakai pampers juga udah pernah dulu manggung ya. Waduh, zaman dulu, waduh itu kalau ibu-ibu nonton kita, nauzubillah min dzalik katanya. Astagfirullahaladzim, kok orang mau ini ya. Dan akhirnya yang menyentuh kita itu anak-anak kita mas. Iya, tuh papa kok pakai celana pendek gitu. Kan malu kayak aku gitu. Jadi akhirnya juga teman-teman alhamdulillah di Serepet Gundal membuat pergerakan banyak sekali ya. Salah satunya membuat lagu-lagu Ramadan. Terus kendang saya itu dulu seniman hebat, bapaknya seniman besar di Kota Semarang ya. Seorang dalang ya, sampai akhirnya sekarang dia aktif di pengajian, di ngaji dengan cara berdakwah lewat seni ya, lewat wayang ya. Ada Mas Panji dari kendang saya itu. Nah, jangan lagi di dunia band-bandan mas ya, berkembangnya waktu sekarang luar biasa memang. Saya main Instagram itu main Instagram itu pertama kali Instagram ada mas. Sebelum Instagram ada namanya Vine dulu ya. Mungkin teman-teman pernah download aplikasinya VINE. Dulu belum ada video di Instagram. Video di Vine itu 7 detik, saya udah mainan dulu ya. Sebelum ada Friendster ya, Facebook. Kalau anak band dulu sebuah kebanggaan, pride kalau bisa punya MySpace. Mungkin kalau pernah dengar ya, myspace.com itu kan khusus anak-anak band. Jadi kalau melihat punya MySpace, itu bangga banget dulu. Karena dulu kan masih pakai apa ya, coding gitu loh mas. Kalau bisa tulisannya jalan gini, itu ada kodenya sendiri. Jadi memang harus sharing dan bikin terus gitu di myspace.com. Ini kita berbicara perkembangan platform sosial media ya. Iya, dari Facebook ke Twitter saya dulu, ke Pet dulu ya. Kalau teman-teman pernah ngalami ya di Pet ya, temannya cuma 100 kalau nggak salah ya, 100 200 ya. Terus era BBM mungkin ya, era BBM kalau kita invite seseorang, kalau sana nggak accept nggak bisa ya kan. Akhirnya sama Twitter dulu. Instagram belum ya, karena Instagram hanya bisa memposting feed pada saat itu kan, nggak ada story, nggak ada video. Saya mainan Twitter, alhamdulillah waktu itu nulis kayak Raditya Dika. Lumayan juga itu, udah di Serepet Gundal udah 12.000 lah nggak salah pada saat itu ya Twitternya ya. Dan ya kalau bisa dibilang karya Serepet Gundal itu yang Kimcil itu tadi mas, yang pada saat itu belum banyak band-band ini yang mencapai jutaan views, kita udah 7 juta. Wah, dengan segala pro kontranya pasti ya. Banyak kontranya katanya. Iya. Soalnya kan zaman-zaman kampus, zaman-zaman membuat sesuatu karya itu nggak pikir panjang. Jadi lost santai mau cek ngomong. Ya maksudnya sekarang waduh, langkah per langkah itu udah kita hitung ya. Karena udah punya keluarga, udah punya anak juga. Jadi yang semua yang mengerennya akhirnya anak mas gitu. Berkembang lagi nih mas ya, Instagram sekarang ini menjadi platform yang luar biasa. TikTok saya main 3 tahun yang lalu, masih ada video-video saya sama anak saya di TikTok saya yang di banned sama TikTok itu. Waktu anak saya lahir pun tak TikTok dulu mas. Iya, ewek langsung wah kayak gini. Dulu kan TikTok masih joget-joget, masih potongan-potongan lagu kan, beda kayak sekarang ya.
Jadi bikin quote saja juga luar biasa, dan di TikTok tuh memang seperti kita makan nasi rames mungkin ya. Jadi TikTok tuh rames, Instagram tuh pizza gitu kan. Jadi memang ada kelas-kelas platform sosial media. Kalau kita pengen ketawa, pengen nyantai ya TikTok aja memang. Iya. Dan jujur saya banyak mengambil yang mix and match konsep-konsep kepada klien gara-gara TikTok mas. Yang dulunya bangun tidur kita bukannya Instagram, scrollnya sekarang TikTok ya mas ya. Sekarang sereceh itu ya waktu ya, luar biasa ya. Dan di sana memang banyak sekali pilihan, benar kata Pak Agung juga, dari yang dakwah ada, potongan dari ustadz-ustadz kiai-kiai kita juga ada, yang mau receh joget-joget ya kan, yang mohon maaf yang aurat-aurat juga ada. Jadi memang ya apa ya, kadang nggak perlu itu wah astagfirullahaladzim, wah tapi di balik sih ya Pak Agung. Kalau yang cowok-cowok gitu ya. Ya tanggung mas ya. Jadi tapi kan tergantung algoritmanya mas. Saya sampai heran sama teman saya, dia buka TikTok kok masih cewek-cewek terus. Saya tadi bilang gitu, bro TikTok lu, aku nge-scroll TikTok, eksporku nggak ada yang cewek-cewek gitu. Karena memang algoritmanya saya banyak lihat masakan, lihat hal-hal yang lucu, orang naik sepeda jatuh kepleset, itu kan hal receh yang bikin mood kita setiap pagi mungkin bangun ya. Kadang iya, swing kita tuh, bosan kita tuh kadang dibangun dari sosial media gitu, dan musik juga kadang gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang perjalanan karir saya musik iya 14 tahun, dan kalau bisa dibilang saya berkarir profesional di dunia entertainment berarti untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya ya, berarti kurang lebih ya 13-14 tahun mas. Sekarang 2007 saya udah masuk ke TV lokal Semarang, di Pro TV, di iNews, di TV-ku, di mana lagi ya, terus jadi announcer juga, saya jadi penyiar kurang lebih 3 tahun dulu, tapi awalnya memang sebagai host presenter gitu mas. Mas tanya mas, jangan awal aja mas. Ya, gitu mas, kurang lebih. Jadi terus kalau bisa dibilang ya, jadi saya juga kebetulan agak sering juga ngisi seminar gitu mas ya, hal seperti ini. Saya jujur saya nggak lulus kuliah ya teman-teman, saya harus mengikhlaskan bangku akademis saya sebagai calon sarjana komputer ya. Pada saat itu belum ada DKV soalnya, belum ada broadcast, jadi sarjana seni itu di Udinus belum ada, makanya saya salah masuk. Ternyata saya dari IPS masuk ke ilmu komunikasi itu apa namanya, teknik informatika. Ternyata ada bahasa kalkulus ya, sinkrosangan, waduh ya, jeblok ya pada saat itu. Jadi akhirnya saya harus mengikhlaskan bangku akademi saya, dan saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya pilih. Jadi akhirnya 2008 saya coba cuti masuk lagi, udah nggak usul ya istilahnya ya, nggak connect. Aduh ini teman-temannya pada pintar-pintar eksak semua kan, TI kan banyak eksaknya mas ya. Saya yang seni, akhirnya saya harus mundur dan saya harus bertanggung jawab dengan keadaan dan pilihan saya. Mulailah saya di situ menemukan potensi ya kan, mengembangkan potensi dan jati diri. Kalau bisa dibilang teman-teman banyak di sini pasti yang malu untuk menjadi seorang content creator ya. Sebenarnya banyak pilihan teman-teman, semua bisa dipelajari, semua bisa dicoba itu lewat story Instagram. Jadi tinggal teman-teman storytelling aja setiap hari ya, storytelling setiap hari. Jadi nggak harus hai guys, ya kan? Hai akhi, hai ukti, nggak harus seperti itu ya. Jadi kalian sekarang di TikTok bikin konten pun, kalian apa itu langit, ya kan? Terus dikasih quotes contoh dari Google, kalian tempelin itu pasti FYP kok. Jadi segampang itu menjadi seorang content creator, dan musuh kita adalah apa? Musuhnya adalah kreativitas mas. Jadi peran kreativitas antar content creator itu kan sekarang gila-gilaan ya. Makanya memang ada istilah ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi memang saya jalan dengan beberapa korporat besar 5 tahun terakhir ya, semenjak pandemi. Jujur ya teman-teman ya, kalau bisa dibilang saya terdampak pandemi. Waktu saya bilang kemarin saya tidak terdampak sama sekali, karena memang penghasilan saya 80% dari Instagram, 80% dari sosial media. Jadi ada klien masuk ya, korporat besar, dan waktu pandemi itu paling cuma adaptasi 2 bulan aja sih sebelum adanya konsep virtual ya. Jadi kalau teman-teman konten kreator terdampak nggak?
kita masih bisa berkarya di berbagai platform media sosial. Saya juga ada akun YouTube teman-teman ya, akun YouTube pribadi saya Salabu TV itu baru 7.000 subscriber, tapi saya membangun YouTube saya bersama Mas Hendra Kumbara, namanya Shalala Production. Mas Hendra Kumbara tahu ya? Oh ya, dibuka aja. Mas Hendra Kumbara itu ya penyanyi Angger kayak di keempat gitu lah Mas ya. Di itu sudah silver button juga, sudah 150.000 subscriber, alhamdulillah. Jadi saya pun hidup dari uang digital itu Mas. Gitu, jadi kalau bisa bilang bersyukurlah menjadi seorang content creator yang dimana memang yang kalian lihat di sosial media memang saya ketawa-ketawa ya, tapi sebenarnya walah itu sedikit jeblok juga Mas, karena harus berpikir bagaimana setiap harinya itu memberikan suguhan-suguhan banyak ya untuk keceriaan, belum lagi klien perusahaan besar meng-hire saya sebagai kadang konsultan sosial media, kadang sebagai talent, kadang sebagai tim produksi untuk memproduksi video mereka. Meng-hire saya itu untuk nilai keceriaan. Value-nya adalah Mas bicaranya konsep videoku fun. Ya, jadi itu yang menjadi beban ya. Ketika melihat saya di sosmed itu memang guyu-guyu, padahal ya saya ngeri Mas, saya lebih senang sendirian sebenarnya. Oh, iya? Iya, senang sendirian gitu di rumah, mikir-mikir apa baru lebih jarang keluar. Kalau dulu mungkin nyari teman ya, nyari circle, nyari kumpulan gimana caranya, wah eksis ya, panjat sosial, wah sekarang lebih ke cenderung lebih gimana caranya ini, time schedule-nya ini, jadi apa ya, itulah pekerjaan content creator sekarang teman-teman ya. Kita semua diberi kebebasan, kita diberi pilihan juga untuk menjadi content creator yang kaya raya. Banyak banget teman-teman saya dari Semarang ya, termasuk kalau tahu ada Wulandari ya, dulu Keep Life juga, itu juga banyak sekali teman-teman saya yang sudah merasakan ya, meraup untung tuh. Kalau bisa dibilang kan platform digital tertinggi terakhir itu adalah YouTube ya, bisa dibilang. Kalau YouTube kita naik semuanya auto, ya kan? Kalau YouTube kita naik, subscriber banyak, dicintai orang, mau TikTok, mau Instagram, mau Twitter, semua akan naik otomatis. Nah, makanya banyak sekarang yang menyerah akhirnya menjadi seorang content creator. Teman-teman banyak bisa dipilih ya, mau jadi ukti-ukti, mau jadi beauty vlog, ya kan? Apa ya, banyak banget ya, yang cowok-cowok penulis, otomotif, ya di Semarang sendiri ada Mas Wahid gitu yang sudah diakui, dia masuk dalam kategori 3 sampai 5 content creator otomotif terbaik Indonesia, ada di Semarang di Gunung Pati. Jadi ya karena dia mereview mobil-mobil bekas, mobil impian gitu kan, dan juga salah satu teman yang bergerak di bidang yang sama ya, ada nilai-nilai dakwahnya juga, Mas Wahid ya, Masya Allah luar biasa. Jadi mungkin barangkali next bisa diundang aja Mas di sini ya, luar biasa. Mas Wahid itu dia udah 1, sekian juta subscribernya gitu, jadi luar biasa ya. Jadi kalau bisa dibilang awal bagaimana menjadi seorang content creator ya seperti itu ya teman-teman ya. Bagaimana kita membangun branding kita dari sekarang ya. Branding ini sangat nggak mungkin Allah itu nggak menurunkan kelebihan sama kita Mas. Kadang ada orang insecure ya, kalau udah insecure, aduh nggak pede, ngomongku belepotan, ngomongku bedok ya kan. Justru itu bisa jadi nilai untuk kita sendiri ya. PR-nya adalah bagaimana dari sekarang kita membranding diri kita gitu kan. Jadi mau yang tutorial hijab, tutorial make up, menulis, menyanyi, ya kan, membuat sebuah ungkapan-ungkapan galau, tapi ada value-nya, ada nilainya gitu kan. Kalau mau receh sekalian, kalau mau yang premium sekalian gitu sih pilihannya Mas. Iya Mas, kalau saya mesti nanggung nih, makanya saya lagi ngejar. Kalau saya merasa saya, waduh, udah berhasil nih membangun Shalala Production ya, YouTube saya, tapi musik ya. Tapi untuk branding saya masih membangun ini ya. Sempat gara-gara pandemi akhirnya nggak ada kerjaan nih, alhamdulillah masih digaji digital gitu kan. Jadi ya itulah pekerjaan sekarang ya teman-teman ya. Jadi content creator itu sekarang pekerjaannya sangat menyenangkan sebenarnya, karena kita jalan-jalan dibayar ya kan, kita ngomong dibayar. Jadi kalau ada dari kalian yang ingin
mulailah dari sekarang ya, brandinglah diri kalian dari sekarang dengan cara apapun itu ya. Pastinya mulai dari Instagram. Kalau nggak TikTok teman-teman, TikTok tuh paling gampang naik followers ya. Nanti kita bisa tanya ya mas ya. Wah itu kalau pecah sekali, FYP sekali, wah yang follow ratusan ribuan mas ya. Makanya saya dulu waktu pecah pertama kali anak saya tuh, wah anak saya naik sepeda, saya rebut sepedanya nangis, wah itu nonton sampai 5 juta orang gitu. Terus saya ulang lagi loh, konten anak kok gampang banget naiknya ya, TikTok ya. Terus akhirnya kena peringatan, kena skors lah dari TikTok, seminggu nggak boleh tayang, sebulan nggak boleh tayang, di banned. Terus saya 3 kali kena banned TikTok gitu ya. 2 kali akhirnya mengajukan banding, permohonan, email segala macam, ngetik manual, dibalikin lagi. Nah ini yang ketiga, jadi nggak balik ya, jadi sedih banget ya. Jadi kalau kalian mau mencoba, saya kira untuk menjadi seorang content creator, TikTok solusinya. Iya, kalau Twitter kita, wah itu yang paling sulit. Twitter tuh ranahnya kalau kita makan pizza ya, jadi dia nggak premium. Jadi kalau dia lebih ke menulis, bikin treatment, ya kan, bikin tweet. Jadi Twitter pun saya masih mainan sebenarnya, tapi udah nggak begitu karena sudah diserap habis ya waktu saya untuk berpikir konten-konten dari klien pertama gitu, mas. Sampai juga mas, tak minum dulu mas ya. Tepuk tangan buat Mas Gerard. Ini kopinya datang setelah batuk-batuk tadi. Oh iya mas ya. Saya batuk ya. Snack. Snack batuk. Baik, insya Allah ya. Berarti sekarang concern di apa namanya berbagai macam platform ya. Kalau saya concernnya sekarang memang kalau ditanya pekerjaan profesional ya MC, host, moderator gitu mas. Jadi cuman banyak juga memang klien-klien saya masuk dari Instagram semua. Mulai dari produksi saya bisa, mulai dari jadi talent saya bisa. Jadi di dunia entertainment paling gak ada aja lah. Apa yang kamu mau saya bisa gitu loh. Jadi sampai bikin video klip jasa untuk company profile kita dan teman-teman bikin itu dari anak-anak teman-teman teater saya kebetulan gitu. Jadi kalau hobi ya saya bikin film pendek sukanya gitu. Tapi karena memang lagi di Semarang ini kan apa ya, dulu zaman-zaman 2007-2008 itu menjadi sebuah pride ya, sebuah kebanggaan kalau kita punya karya dalam bentuk yang bisa divisualkan ya, film pendek, short movie ataukah teater. Wah sekarang luar biasa ya, semakin berkembangnya waktu semua orang bisa berpotensi jadi kaya raya mas dari sosial media gitu. Oke, baik. Tantangan diminum lagi mas kopinya? Enggak mas, ya. Nah insya Allah ya. Jadi ketika pandemi datang, ternyata yang memang masih bertahan adalah mereka yang bergelut di dunia online. Salah satunya adalah content creator, betul mas ya? Iya, tapi banyak juga teman-teman yang tidak bisa beradaptasi, yang tidak bisa adaptif dengan keadaan, itu akan tergerus mas. Teman-teman saya musisi-musisi banyak banget yang akhirnya jual gitar, jual sound ya. Apalagi yang pekerja-pekerja seni ya, yang punya panggung itu hilang semua sekarang. Ya udah dijual semua karena nggak ada lagi panggung off air ya. Kita semua sekarang akan dihadapkan dengan itu tadi, panggung-panggung virtual yang dimana saya ngeband dulu euforianya adalah spirit penonton. Wah diterikin itu senang banget ya, bisa menambah imun dan iman ya. Tapi sekarang nggak ada lagi, jadi kita nyapa virtual gitu kan. Jadi memang akhirnya orang-orang yang bertahan adalah orang-orang yang adaptif dengan keadaan sekarang gitu. Nah tantangannya untuk bisa beradaptasi ini kita belum biasa nih ya, apalagi kan teman-teman mungkin disibukkan dengan dunia mungkin organisasi, dengan dunia mungkin dulu perkuliahan, untuk kemudian bisa menggeser ke dunia entertain dengan apa namanya seni di dalam digital itu gimana mungkin saran yang paling tepat? Iya, dimulai dari sekarang ya. Kalian mau masuk organisasi apapun sebenarnya bisa dikontenin kok. Iya, teman saya ada dia konten BEM, dia cuma pakai jas alma mater kampus, dia ngasih quotes tentang mahasiswa gitu, ngasih quotes tentang perjuangan mahasiswa adalah, wah itu FYP. Jadi banyak teman-teman kalau kalian peka terhadap keadaan ya, dan semua bisa jadi konten. Kalian suka masak, dikontenin aja dulu, mulai dari TikTok kalau saya saran ya. Tapi kalau kalian mau dari Instagram akan lebih premium ketika di Instagram kalian menuai banyak follower gitu kan, itu akan mengikuti juga gitu. Nanti kan
pasti kalau YouTube dia lebih sulit ya, karena YouTube harus punya tim ya. Saya aja di YouTube tim saya 6 orang ya, 2 kameramen, ya Pak Agung, ya tadi Bapak, 2 kameramen, 1 editor, ada 1 produser, belum lagi teman-teman saya yang ikut konten. Jadi total banyak, saya 7 orang. Kalau mau membangun YouTube yang betul-betul untuk nantinya profit loh teman-teman ya. Jadi, nah kalian ini bisa menjadi seorang YouTuber juga. Jadi tinggal dipilih aja. Kita mainkan porsi masing-masing dan peran masing-masing. Misalnya ada yang pintar public speaking, oke, tak jadi host, gitu kan, tak jadi talentnya. Ada yang pintar editing, mainlah di editing. Ada yang pintar sinematografi, yang punya equipment, yang punya alat, yang punya device, itu bisa mempergunakan potensi dan apa yang kita miliki saat ini, gitu loh. Oke, baik, insyaallah ya. Jadi memang mengenai adaptasi tadi, ya seperti Mas Latif sampaikan, kita memang perlu adanya satu pengorbanan bagi kita ya, tentu hal yang tidak mudah. Untuk menjaga konsistensi, Mas, kadang-kadang mood kita naik turun. Oh iya. Ya, itu gimana, Mas? Oh itu terus ya. Musuh terbesar itu memang diri sendiri dan teman sendiri ya kan ya. Iya. Kadang kita bikin sesuatu, oh foto deh, elak lu. Itu yang bikin insecure, norai. Itu musuhnya. Saya ngalamin itu dulu ya. Jadi mau bikin sebuah karya, itu piye. Belum dewe kan, tiap hari bareng sama aku, misalnya gitu loh. Jadi ya itu masukan dari mereka, piye. Tapi kita punya idealis ya. Setiap orang punya mimpi masing-masing, dream masing-masing, idealis masing-masing. Itu tinggal bagaimana kita mempertahankannya, teman-teman. Jadi kalau dibilang kadang ada orang yang bikin konten mau ngabuk asal di nyala ya, aduh di mesti nyala ya, jangan gitu teman-teman. Memang harus pede sekarang ya. Bikin YouTube, konten YouTube pun seperti itu, Instagram pun seperti itu. 1 dari 10 uploadan kita nanti pasti ada pecah, yakin. Kalau kita konsisten ya. Kalau kalian sudah menemukan jati diri kalian, misalnya nih di TikTok kan banyak banget ya tutorial foto gitu kan. Tutorial foto ini cek ya. Ya gini, di-coloring, di-grading, nah. Terus apalagi ya? Mungkin yang ukti-ukti mungkin bisa mengambil apa ya? Potongan-potongan dakwah, ya kan? Sampaikan walau 1 ayat. Potongan dakwah dikasih lagu ya, lagu-lagu motivasi, cuman diam gini aja itu bisa jadi nilai, bisa jadi konten. Jadi kalau kita bisa bilang konten itu apa sih? Konten itu isi. Jadi mau makanya itu tinggal pilihan, mau yang receh-receh banget silakan, mau yang premium-premium banget silakan gitu. Jadi kadang juga banyak kegalauan konten kreator yang waduh kita udah pakai alat canggih-canggih, editing, kalahnya sama yang receh, misalnya apa ya, banting HP gitu kan, dia waduh kok kalahnya sama yang ini ya. Tapi terus ya, jadi terus kalau di sosial media itu dia akan membaca algoritma ketika kalian misalnya otomotif, ada suka otomotif loh ya, tutorial buka ban, tutorial ganti lampu. Jadi hal-hal simpel aja bisa diangkat menjadi sebuah konten teman-teman ya. Dakwah lah atau tutorial banyak sekali ya. Dan saya juga pernah dulu waktu saya jujur saya 3 tahun sebelum pandemi ngaji sama teman-teman Cahidra ya. Jadi di Cahidra itu banyak sekali musisi-musisi di Semarang yang akhirnya peduli ya, akhirnya mau lagi ngaji ya. Walaupun saya dulu dari zaman SD saya memang sudah dipondokkan orang tua saya di pondok Al-Ulum dulu, SMP saya Haji Isriati, sekolah saya Sultan Agung ya. Jadi saya pernah konten-konten dakwah gitu. Akhirnya teman-teman tetap harus ada hafalnya gitu. Ustaz saya tetap ada hafalnya gitu. Akhirnya tetap kita kasih sentuhan-sentuhan seperti itu gitu. Jadi kalau mau jadi konten kreator nggak ada waktu lagi teman-teman, memang harus dari sekarang kita mau branding diri kita ya. Dan ini kita berbicara konten kreator yang bercuan ya. Jadi banyak konten kreator di TikTok, di Instagram yang followernya banyak, teman-teman saya banyak yang followernya 200.000 di Semarang. Cuman dia how to sellingnya nggak bisa. Bagaimana menjual diri ya, menjual karyanya itu sulit gitu kan. Sedangkan saya cuma 42.000 ya, follower saya cuma 42.000 di Instagram. Cuman ya diberi amanah dikit lah ya, dikasih verified ya sama Instagram karena
Saya di Spotify, karya-karya saya di Spotify juga sudah di verified sama Spotify. Algoritmanya ternyata di Instagram. Jadi sebuah prank juga. Jadi orang-orang yang mencari KOL ya, King of Leader, dia mencari apa bahasanya sekarang bukan selebgram. Saya tuh malu kalau dibilang selebgram gitu ya. Karena saya apa ya, memang menjual karya, nggak selebritis gitu loh ya. Jadi ya musisi aja gitu ya. Kadang saya bilang gitu. Ya seperti itu teman-teman. Jadi sekarang banyak banget ya. Apa yang kamu bisa bikinlah ya. Apa yang kamu bisa pilihlah di dunia sosial media seperti itu. Berarti di sosial media ini tidak harus hal yang jauh-jauh yang kita belum tahu dan sebagainya, enggak ya? Oh enggak, kalian foto, kalian videoin snack ini aja ya, 15 detik kalian kasih lagu, kalian kasih quotes ya, contoh aja Google, quotes of the day atau quotes bucin ya misalnya ya, kalian copy paste, kalian tempelin kata-kata di situ, itu pasti FYP kok. Jadi kesempatan untuk seperti itu, kesempatannya besar, jadi itu receh, kita nggak perlu mikir, karena kan orang-orang tidak beradaptasi dengan yang seperti itu, ya receh ya, kenapa gini kok bisa viral gitu kan. Jadi nggak harus, ya ada juga yang bikin karya itu lebih bagus lagi. Jadi taste-nya itu kita sendiri yang menentukan seperti itu. Seperti salam dari Binjai juga. Nah, salam dari Binjai kan cuman mukul-mukul gedang kan ya. Sekarang lulus sampai Jakarta, tapi banyak pilihan teman-teman ya. Jadi kalau instan itu saya yakin akan cepat basi ya. Jadi kalau dia nggak punya karya dari sekarang, ya dia bikin lagu kayak salam dari Binjai atau dia bikin sebuah pergerakan menembus rekor muri, misalnya mukul 1000 pohon pisang misalnya kan, yang lain orang pecinta lingkungan gitu ya. Jadi ya itu tadi sebuah pilihan, dan 1 dari 10 uploadan kita itu yakinlah itu pasti ada yang diminati nantinya. Nah pas pecah itu diminati, misalnya bikin konten nih masak, kok bikin konten masak nggak pernah pecah ya, sekali bikin rendang, pecah nih, jadi rendangnya mungkin habis dimasak di review sendiri dengan bahasanya sendiri, pecah nih, itu nanti akan pola ya? Wah, itu akan timbul spirit yang baru. Wah, ternyata orang suka masak, habis itu di review sendiri bareng keluarga, misalnya kayak gitu. Jadi nanti kalian akan menemukan hal seperti itu. Jadi jangan takut ya untuk dari sekarang untuk membangun branding kalian. Walaupun kalian, wah mas aku di sini mas di depan kamera, ya pilih jalan yang lain. Kalau kalian mau di dunia seni sosial media ini bisa di videografinya, videografernya, bisa di editornya, ya kan? Jadi banyak pilihan mas seperti itu. Oke, insya Allah ya. Nah, langsung nih mungkin teman-teman ya yang barangkali ingin bertanya kepada salah satu orang yang sudah mencapainya begitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan barangkali, atau lanjut cerita lagi nih Mas Silan. Oh, tanya dulu aja. Tanya. Ternyata capek juga ngomong. Nah, ya mas, mas. Kalau di YouTube ada yang kadang kita ngambil suara dari musik, masuk itu kena hak. Iya, keren ya. Iya, itu per Kendalanya apa? gimana? Macam untuk Iya, biasanya YouTube akan membaca algoritma 5 detik ya, 5 detik ke atas itu kalau kita pakai lagu orang lain tetap kena. Jadi pakailah musik library mas, kalau buat back sound musik library gitu. Nah, saya pun tadi malam juga habis konten, lagi konten di tempat penjual susu kan, ada lagunya dari Canan, itu pasti masuk. Walaupun saya ngomong, cuma lagunya jadi back sound itu pasti kena klaim. Pasti kena klaim. Saya kan jauh, kalau saya suka kecilin mas, kecilin mas. Gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu memang harus peka nantinya mas. Tapi sambil berjalannya waktu mas itu mas. Jadi kalau di dunia itu kayak gitu, di atas 5 detik atau 7 detik gitu mas. Kalau kita pakai lagunya orang atau kita lagi syuting nih kayak gini, tiba-tiba ada backsoundnya Pamungkas misalnya kan, itu kena nanti. Nggak sengaja ya? Nggak sengaja itu tetap kena algoritmanya, dia kan membaca seperti itu. Jadi hati-hati. nanti videonya dihapus sama ada Peringatan mas, biasanya kalau sudah monetis nanti dapat dolar kuning misalnya. Ada peringatan ya kan, kalau teman-teman itu nanti ada dolar kuning, ada peringatan dari Instagram, kalau Instagram dari YouTube, kalau lagu yang kalian pakai itu hak cipta orang lain gitu. Jadi walaupun
dia nanti nggak diberi peringatan, masuknya akan ke pencipta lagu gitu. Jadi algoritma seperti itu. Pakai musik library aja mas, komplit kok situ kok. Musik library itu musik bebas yang bisa di-download dan dipakai untuk YouTube. Gitu. Itu di website atau di website? Ada semua mas di YouTube ketika itu musik library gitu. Itu ya Pak ya, bisa di musik library. Oke, silakan Mas, berapa tadi Mas Pak? Ya, buka aja mas kalau mas. Ya, itu ada Rahman. Jadi kebetulan lagi mau bikin YouTube. Siap. Untuk musik, jadi teman-teman udah ada singernya udah ada, gitaris udah ada. Terus itu masalahnya kalau misalnya tim YouTube tuh kira-kira butuhnya apa aja? Timnya. Oke. Oke, kalau tim YouTube pastinya videografer sama editor ya. Kalau bisa dari videografer yang bisa ngedit mas, zaman sekarang ya. Iya sekalian ya kan. Iya videografer sekarang ya mas ya. Kalau kalian menjadi seorang videografer, itu banyak teman-teman saya nangis sebenarnya. Dia nggak bisa ngedit mas. Itu akan tergerus sama SDM yang sekarang lebih keren. Anak-anak muda zaman sekarang mas, itu semua bisa mas. Dia bisa mendirect, dia bisa memakai kamera, dia bisa foto, dia bisa ngedit, dia bisa ngulik efek-efek. Waduh, itu yang foto kalah nangis mas ya. Jadi banyak teman saya yang akan ngeluntung gitu ya. Jadi kalau bisa bilang udah punya karya nih, udah punya lagu nih, ya kan? Mau rekaman di kamar aja mas, pakai sofa, kasih video lirik gitu, selesai kok. Jadi kalau untuk ngetesnya kayak gitu sih. Jadi saya punya template ya di Shalala Production bareng Mas Indra itu. Ketika lagu viral, lagu saya viral dan Riani itu 27 juta viewers, ya. Saya di sana sebagai talent, ya. Tapi kalau di rumah dibuka ya, Ukti ya, dan Riani ya, bahwa dibuka tuh ya. 27 juta lumayan lah mas, ya kan. 27 juta viewers, itu bikinnya juga akhirnya setelah video itu jadi, kita bikin video lirik. Habis bikin video lirik, kita bikin video part. Nah, biasanya kayak gitu. Tapi kalau mas mau memulai, baru mau memulai, bikin aja simpel-simpel mas. Bikin coffee shop di Semarang tuh banyak banget yang menerima dari teman-teman seni yang lain. Mas yang mau bikin video klip, ya paling cuma bayar makan aja gitu kan. Dan nanti disertakan. Jadi silakan era sekarang itu era kolaborasi mas ya. Jadi silakan bersinergi dengan siapapun ya, dengan tempat ya. Banyak akses-akses kebetulan. Dinas Dispar, Dinas Pariwisata juga banyak teman-teman saya yang masih muda juga seumuran saya. Jadi mereka banyak sekali memberikan akses bebas di Kota Semarang untuk dipakai teman-teman seniman yang ada di Kota Semarang. Apapun itu bentuknya. Apalagi kita punya wali kota yang juga melek sama sosial media mas. Iya, Pak Edi tuh support banget. Mau pakai dimanapun, tinggal DM mas, tinggal bawa komen nanti pasti dibalas ya. Tak kasih bocoran, kalau Pak Edi yang balas itu biasanya stripnya 2. Itu Pak Edi langsung balas. Oh, iya. Nah itu rahasia sih ya, sebenarnya. Soalnya teman-teman adminnya teman saya semua gitu kan. Bapak saya balas ini stripnya lo mas. Nah, iya. Gitu. Jadi kalau mau nyobain apa yang dibutuhkan pastinya equipmentnya kamera mas, pakai HP bisa mas. Kalau Om Pedi pakai iPhone pun sudah sangat menunjang. Nanti saya tunjukin mas, saya bikin video klip pakai handphone iPhone 7 pernah. Ya, Rahayu namanya. Cuman saya black white aja. Jadi slow-mo-nya dapet, ya. Tapi HP tetaplah HP, ya kan. Tapi sekarang semua orang, beruntungnya semua orang mempreview semua karya kan lewat HP mas. Ya kan, jarang orang preview lewat proyektornya itu itu jarang. Paling besar ya di PC, kalau di laptop kan. Selebihnya kan kita di HP semua. Jadi lewat HP-nya nggak apa-apa. Kamu tinggal bikin lagunya, udah jadi audionya, ya kan? Style, jadi guide, ya udah tinggal lip sync. Nah, tinggal rekam, cari angle-angle terbaik, gabung, upload. Nah, seperti itu. Jadi ini polanya lagi kalau udah jadi, kasih teman-temanmu yang sebar linknya ke teman-temanmu. Ya, kasih dan sebar linknya ke teman-temanmu. Dan kalau musik, saya jamin, kalau musik itu kalau memang musiknya bagus, pasti diapresiasi kok. Kalau mau receh sekalian ya, jangan rekomendasi ya itu ya receh akan cepat hilang pasti hilang kan. Kalau lagu-lagu kayak teman saya Darboy Gang ya, Denny Caknan, saya ngobrol panjang lebar sama Denny Caknan. Saya 2 minggu trip
salah satu brand rokok ya di Indonesia. Saya 2 minggu sama di sana. Dia membongkar semuanya kenapa dia sekarang jadi miliarder. Ya memang karena itu dia pecah dari lagu Kartonyono. Sampai kapanpun lagu Kartonyono itu sudah 120 juta viewers mas. Ya itu uangnya akan terus mengalir nantinya, ya kan? Dan dia membuktikan akhirnya dia bikin karya, dia dapat tambahan yang lebih besar dari apa, dia jadi dalam film, video klip ya. Jadi seorang entertainer itu harus keseluruhan mas, kalau saya bilang dia harus punya taste yang baik dan itu semua jam terbang. Iya, nggak setahun 2 tahun mas prosesnya mas ya. Jadi berkarya dari sekarang setahun 2 tahun, kalau kamu pecah sebulan itu berarti bonusmu. Itu PR lagi, kamu pecah bonusmu adalah mempertahankan. Oh ini yang bikin masalah tadi mas patah, wah patah berok misalnya, namanya patah sama mas. Nah misalnya patah tembelang ya. Wah ini patah tembelang ya, bagaimana kamu mempertahankannya nantinya, itu jadi PR. Jadi semua kreator itu satu namanya konsisten ya. Dan itu tadi yang memang harus mantap sama diri sendiri. Kalau disambi memang susah. Iya, teman saya pun ada anak kantor, dia bekerja di salah satu perbankan juga di Semarang. Dia cewek, teller, ya, teller. Jadi di TikTok pun dia udah 200.000 kalau nggak salah followernya. Cuma ngasih infonya tentang banknya dia gitu. Anak muda nggak punya uang, mau dapat uang mudah, caranya adalah dia konten bank sendiri, konten perusahaan sendiri gitu. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita buat ya teman-teman. Kalau nggak dari sekarang, kapan lagi gitu. Siap. Tuh mas Pak, saya praktek ya. Ya, langsung bikin, jangan tunda-tunda mas. Biasanya kalau sekali bikin karya, udah jadi, tinggal bikin video klip. Bikin video klip, pakai teman-teman, talentnya teman-teman aja. Lagunya apa? Nggak jauh cinta maksudnya? Enggak ya? Ya? Iya, kalau anak muda ya entah itu cinta kelangan, ya, nemu cinta, ya. Jadi pilihan ya, maupun lagu cinta yang dikemas religi itu juga bisa jadi sebuah pilihan. Jadi silakan digas saja langsung mas gitu. Mungkin teman-teman ada mau uti yuk. Oh iya, ya, mas sama pertanyaan sama Mas Fatah tadi ya. Ya kalau konten gaming. Ya. Itu apa saja yang harus disediakan? Saya tuh games nggak begitu mengikuti ya, tapi saya kira games tuh sekarang lebih gampang mas. Karena game itu kan cuma di depan layar kita kan. Kita cuma pakai kamera atau HP aja dulu mas ya. Backgroundnya kita bisa download green screen. Sekarang pluginnya sudah banyak sekali, ya kan? Plugin green screen untuk game, kalian mau kasih kota-kota, kalian mau kasih gambar gedung, ada semua ya. Tinggal previewnya kalian record, ya kan? Preview di game. Jadi kan tinggal sebenarnya konten game itu konten apa ya? Konten yang sangat mudah saya kira, cuma dia harus mendalami. Kita tahu Reza Arab, ya kan? Dia pecahnya dari apa? Dari games, ya. Kereta Muslim sekarang jadi konten kreator game. Iya. Jadi memang game itu mudah banget mas. Sekarang kan lagi musim kan, lagi beli kursi apa tuh, kursi yang kursi game-game itu mas. Pakai mic, ya kan? Dia betul-betul, weh, awas. Padahal dulu ekspresimu malas banget ya. Cuma kan mau nggak mau kan orang yang baru mereview game itu kan seru mas. Ada sampai wah jengkang gitu kan mas. Tembak, ayo. Padahal cuma gitu. Tak lihatin saya memang karena mungkin saya sudah habis ya masa game saya tuh SMP dulu. Teman-teman saya banyak saya masih mabar yang betul-betul di YouTube kan kontennya. Itu banyak banget. Sekarang juga banyak mas. Dan di Udinus sendiri kan ada jurusannya. Di kampus saya ada jurusan gamers sekarang. Ada. Menjadi seorang gamers profesional ya. Gila-gilaan sih. Jadi kalau bisa dibilang equipment dari games itu yang paling murah dan mudah mas. Kalau nggak ada kursi ya kursi diglek kan mas. Kalau nggak ngadep mas ya. Gitu. Masih budget lor ya gitu loh. Kalau nggak masih pakai diglek nggak masalah. Lucu sekali ya pakai diglek laptop saonone. Muridnya apa wedus misalnya tuh. Ketika ada wedus itu review. Wah ini mungkin pernah di budget gini. Jadi semua itu bisa kita kemas mas sebenarnya. Itu bisa kita kemas sedemikian rupa untuk menjadi
apa ya, minimal kita konsisten. Game tuh gampang banget ya, menyelesaikan episode, ekspresi, yang penting yang dijual ekspresinya, ya kan? Wah, waduh, gitu kan? Iya, jadi gitu mas, nggak apa-apa. Saya juga nggak mengikuti game, cuma banyak teman-teman saya yang game yang mulai mencoba menjadi gamers YouTube gitu. Oke, ya. Lalu tadi Mas siapa namanya? Bayu. Mas Bayu ya. Gak apa-apa, ada lagi teman-teman kalau bisa jawab, bisa jawab. Kalau enggak, saya bilang enggak. Silakan. Mas siapa namanya? Dari mana? Ya, saya kan sekarang jadi tim media juga. Nah, saya tuh alhamdulillah apa ya? Sendiri ininya sendiri doang. Jadi saya ngedirect, saya Oh iya. juga. Kasihan dong saya. Ini sahabat ya berarti ya? Ini ya? Nah, iya, salah satu curhat juga lah. Oh iya. Nah, yang saya bingung itu ketika saya pernah ngedirect ini UMKM kan, jadi kayak dia proses dari ngolah bahan mentahnya sampai jadi produknya itu. Nah, yang saya bingung tuh ketika saya udah buat, berarti awal nih ngerebus, awal ini. Nah, saya udah buat kayak gitunya. Itu apa namanya? Ya stepnya ya, Koreanya, script, narasi. Nah ya, itu narasinya itu. Sudah itu, tapi yang saya bingungin itu ketika ini ngambilnya dari mana ya? Ini udah pas belum? Nah, saya tuh kayak ketika saya udah buat videonya, saya kayak merasa kayak, aduh ini kurang puas nih. Walaupun saya udah pakai beberapa efek lah atau apalah, kayak ngambil search engine sini, misalnya kayak kalau sendiri tuh. Oh, berarti ada tingkat percaya diri yang kurang gitu kan? Kurang ini ya? Ini apa yang kurang? Saya kayak bingung gitu. Iya. Mungkin kalau saya solusinya sebenarnya adalah banyaklah mengambil stock shoot ya pada saat gambar. Itu kalau saya bikin video pun mas, stock shoot saya 10 sendiri mas, satu adegan. Jadi satu adegan cuma gini 15 kali saya ambil. Gini biasa dari sini itu ngaruh banget. Cuman yang akan mengerti memang yang mengambil yang take-nya. Berarti videographer sekaligus editor ya. Nah, jadi kalau bisa dibilang apalagi mas media ya. Jadi bagaimana UMKM seperti itu kan, dari memotong, merebus sampai packaging ya kan. Bagaimana cara jadi sebuah bentuk audiovisual yang bisa dinikmati. Belum ibu-ibunya yang komen. Mas dari kiri kelihatan gendut ya. Dan kalau ibu-ibu kan dia tahu, wanita kan tahu angle dia kan biasanya kan. Jadi stock shoot yang banyak mas, kalau bisa dibilang tes itu jam terbang sih mas. Pasti kamu akan mengalami fase-fase editing kayak gini, lagi senang model-model kayak gini, bisa gitu kan? Lagi senang jadi senang transisi kok gini, jadi senang opening kayak gini, grading dark ya, grading yang saturasinya tinggi. Jadi sebenarnya pede aja sih mas, apalagi UMKM. Kalau untuk seperti itu sebenarnya nggak perlu yang sempurna, karena yang kita tampilkan adalah bagaimana produk ini dari awal pembuatan. Belum lagi nanti kan tes VO-nya, voice over-nya seperti apa, ya kan? Tes wawancara interviewnya, biar ibunya nggak kaku piye. Jadi ya bersyukurlah mas sekarang menjadi seorang director, fotografer, videografer, dan editor. Nah, ya kan? Luar biasa, harus bersyukur karena itu jam terbangnya jauh akan lebih banyak didapat mas ketimbang Anda cuma seorang videografer dan editor. Jadi tes menderek seseorang pun itu juga sulit, ya kan? Saya 12 tahun di dunia profesional di penyutradaraan mas, dari penyutradaraan film pendek, penyutradaraan teater, ya. Jadi memang kalau bisa dibilang memang harus bersyukur dengan keadaan sekarang ya, yang merangkap 3 atau 4 tugas sekaligus ya. Jadi kalau bisa diomongin ya cari referensi mas. Memang setahu saya ya, orang videografer tuh orangnya sering keji ya, ngulik-ngulik gitu ya, sering dari referensi apa di save dikit, apa yang bikin kayak gini ya, dan itu harus diaplikasikan. Jadi ketika ada misalnya nih B-roll, yang B-roll, efek-efek B-roll ya, itu harus dicoba. Kadang kan, aduh kok ragu ya, ya coba. Ketika Anda sudah mengalami fase, wah B-roll aku udah lewat nih, sinematik udah lewat, ya kan. Beda lagi sama teman-teman saya videografer wedding.
Itu banyak yang sambat, wedding itu gitu-gitu kok mas. Iya kan, walaupun orang awam lihat, jadi romantis banget nih. Tapi videografer wedding, editor wedding itu bosan setengah mati tuh. Karena cuma gitu-gitu kok, gambar tangan slow motion, terus dia gambar pegang tumbuhan, track out, track in, ya kan, sinematik, angle-nya, air terjun, cium kening, cium pipi. Ya kan ada yang berbeda yang sudah halal juga kan. Ada yang ya cuma gitu-gitu aja. Cuma kalau orang awam ini kan, wah keren banget ini ya. Tapi jujur boring. Bersyukurlah ya di media mas, karena banyak varian. Nanti ketemu yang otomotif, misalnya UMKM yang bikin batik misalnya, prosesnya jenengan harus ngeloke kameranya bajunya oke, otomatis GoPro gitu. Yang gini. Jadi kalau saya lebih cenderung Anda akan lebih cepat nantinya kalau memang menikmati dan mencintai pekerjaan itu tadi mas. Memang harus dicintai sekarang mas. Untuk menjadi seorang content creator dinikmati dan dicintai gitu. Niatnya itu emang. Oh iya. Kadang sambat dulu sih Pak. Apa? Kadang sambat dulu kan sendiri doang. Oh iya. Bikin itu aja mas. Kalau bikin karyanya itu tadi itu dimasukkan ke TikTok gitu. Dipotong-potong. TikTok itu ya mungkin 30-60 detik lah ya. Bikin walaupun sekarang bisa 3 menit ya TikTok ya. Jadi bikin potongan 30 detik ya. Dikasih lagu, misalnya ibunya UMKM-nya apa yang pernah diambil? Ada abon lele. Abon lele. Terus banyaknya. Wah kayak abon lele masih hidup aja direkam itu dikasih quotes-nya viral mas biasanya. Tercolor dikasih. Iya dikasih bersama-sama Jawa zaman sekarang itu. Jadi biar ada apa ya, biar ada spirit yang lebih gitu ketika Anda bekerja untuk perusahaan ya kan. Terus tapi potongan-potongannya ada masukkan karya pribadi. Itu kalau pecah, kalau viral itu kebanggaan mas. Karena buat kita ternyata enak juga ya. Oh ambil ibu ya buat ini ya. Jadi gitu mas. Oke. Tapi memang tidak terpikir ke situ sih. Oh ya harus dipikir dari sekarang mas. Karena punya TikTok, punya Instagram mas. Instagram ada TikTok tapi. Oh ya. Instagram bisa dimasukin karya-karya jenengan. Jadi dari video yang 10 menit dibikin teaser ya kan, dibikin teaser 10 menit aja dimasukkan karya kamu. Jadi sudah mengumpulkan karya Anda sendiri dari sekarang gitu kan. Jadi orang yang melihat pun itu apa? Nanti beda lagi ya kelasnya ya mas, kelasnya personal branding ya. Jadi bagaimana personal branding itu mempengaruhi sosial media. Banyak mas teman-teman saya yang seumuran dia sudah banyak perusahaan ya. Dia nggak akan ngambil orang-orang yang S1 yang punya IPK tinggi ya. Sekarang soft skill mas yang dilihat, kamu pernah kerja di mana, kamu pernah megang, dan banyak rata-rata 70% itu banyak orang-orang sekarang sudah melek sama sosial media, HRD. Ketika dia mau menerima seorang karyawan, dia cuma lihat di sosial media mas. Jadi sadarnya apa? Bukan dari follower ya, dari apa yang kamu upload itu kan akan mencerminkan karakter kamu. Jadi yang suka sambat, dadak, sambat, bucin lah sama itu, bahkan kayak lagi, bucin. Itu akan dinilai, terus saya dinilai gitu, banyak seperti itu. Jadi akan dilihat, ini sebenarnya apa itu? Cahaya, wah senang sepeda olahraga ya, bekerja keras sih ya. Walaupun cuma followernya 80% ya, nge-pitnya 20%. Jalan makan soto, ya, makan gilo-gilo ya. Jadi salah seperti itu juga harus dari sekarang mas branding yang nantinya kalian akan ke karir yang selanjutnya gitu. Oke, menurut Mas Elan, kenapa kok dengan kita menjadi content creator tuh kenapa sih begitu penting untuk saat ini kita segera mulai? Public speaking dan menjadi content creator penting banget mas. Apalagi public speaking ya saya bilang ya. Banyak sekarang diperlukan banget ya public speaking itu. Saya juga ngisi kelasnya kadang sama teman saya Mas Obi itu kadang juga semua orang kan sekarang berkesempatan dan sekarang banyak kepala-kepala direktur-direktur yang sekarang dia nggak bisa ngomong, masih nervous di depan umum. Itu memang harus dilatih teman-teman. Pakai story Instagram aja, ya kan kalian ngomong, walaupun kalian hapus lagi nanti, mau hi guys, teman-teman mau tutorial apa, jadi bikin karya. Terus, pertanyaan lah ya. Kenapa sih begitu penting? Oh penting ya, pasti penting karena apa ya? Kita sekarang dihadapkan dengan pergolakan kreativitas dan sosial media yang begitu cepat ya teman-teman ya. Jadi banyak analisa pun, saya kemarin juga habis ketemu teman saya
saya Mira, Bersari, kita ngobrol. Jadi pergolakan sosial media itu per 7 tahun ya. Kalau kita nggak bisa ngikuti, kita akan tenggelam dan akan ketinggalan. Jadi kalau kalian nggak punya tes, aku nggak sama sosial media, wah kita nggak bisa seperti itu. Kita harus adaptif ya. Apalagi kita yang anak muda, bisa dibilang milenial. Milenial itu bukan cuma umur ya, milenial itu pemahaman. Pak Ganjar itu bisa dibilang milenial karena dia punya pemahaman anak muda yang luar biasa. Saya ngerti sendiri ya beliau ya. Kebetulan protokolernya itu teman saya. Pertama Pak Ganjar, dia cerita bapak itu memang luar biasa, dia bisa mendirect dirinya sendiri kalau misalnya syuting. Saya beli kalau orang oke, dan kita jadi betul-betul punya tes yang baik. Kita lihat pemimpin daerah yang melek sama sosial media, ya, dia akan lebih supel, dia akan lebih humble kepada orang-orang terdekat, ya. Dan sekarang ini kita nggak mau dihadapkan dengan dunia audiovisual teman-teman ya. Jadi kalau kalian bilang ya itu pilihan sih. Kalau kalian bilang ya aku dagang main warung udah butuh mosok konten apa kopi sasetan tak enek-enek kan. Tapi kan kalian harus memberikan info kepada yang lain. Kalau kalian itu akan lebih 3 kali lipat, percepatannya akan lebih tinggi. Ya, walaupun kalian cuma buka warung nasi rames ya, wah ibu saya rames sudah 2 tahun udah tahu konten kok. Cuma kalau kalian lebih paham tentang sebuah value dari konten itu 3 kali lipat percepatannya. Kalian rekam nasi rames Bu Ngatmi dari tahun 1970, masukkan ke udah jadi videonya 10 menit ya, nge-hire teman-teman videografer buat bikin 10 menit. Terus videonya itu dilempar ke akun besar, itu kejadian Semarang, misalnya ekspor Semarang, itu kan percepatannya akan lebih. Oh ada rames enak dan murah toh, yang harganya 5.000 Maret di daerah Tembelang. Nah kan 3 kali percepatan itu mas. Ketimbang banyak juga teman-teman saya anak perlu saya mus kebetulan rames seket tahun petong dulu ya, mana-mana wae kok anak isu kuliahnya bisa. Tapi kamu itu anak muda, kamu tuh anak milenial, bikinlah percepatan untuk hidupmu dan keluargamu itu. Dan dengan cara seperti itu, jadi memang harus mengerti dan paham tentang value dari sosial media gitu. Biasa, tapi terkadang orang anak muda itu gak sabaran mas. Oh pasti ya, gak sabaran. Aku selalu mau ini mas konten. Wah saya belasan tahun ya. Saya tuh Instagram dulu baru percaya 4 tahun waktu bikin video klip itu, waktu bikin lagu itu. Terus cuma akhirnya mengikuti ya, ketika kalian insting ya, insting itu setiap manusia itu pasti diberikan insting sama Allah tuh beda-beda ya. Bagaimana kita menakar seseorang, kita membuat sebuah konten atau karya, wah feeling gue pecah ya enggak. Jadi pasti punya insting yang, lah ketika insting itu diasah terus, kita sering bikin konten-konten yang akhirnya viral, itu instingnya akan main terus mas. Jadi kalau dibilang nggak sabaran, semua orang pasti nggak sabaran. Saya pun gitu, akhirnya menerka konten saya dulu yang coba masakan asem, kok pecah ya, coba otomotif kok gini-gini aja ya, aduh coba jadi penulis kok gini-gini aja ya. Akhirnya yang saya jual adalah saya bisa semua. Saya bilang gitu. Karena boleh apa talent, oke, kau nyanyi ayo, kau MC ayo, suruh ngapain saya bisa. Saya bilang gitu. Yang saya jual adalah value dari kesediaan. Orang meng-hire saya untuk mas bicara nih ya, ini digawe fun videonya, diberikan sentuhan-sentuhan kesediaan yang dimana sekarang semakin receh, semakin dekat dengan masyarakat konten itu akan lebih cepat teman-teman. Jadi ya kalau mau mikir sekalian kontennya gitu kan. Ya jadi komposer bisa kaya raya dari prosedurnya karena dia prosesnya dari pesulap dulu kan. Dia dari saya SD di situ pesulap ya. Sekarang menikmati hasilnya. Jadi walaupun dia cuma duduk, ya kan, ngobrol sama orang itu nggak ada sejam yang nonton jutaan, itu hasilnya dia, itu pencapaian dia, itu goalnya dia. Jadi kalau bisa dibilang nggak sabar, ya itu silakan. Kalau kalian memilih jalan ya, memilih jalur untuk menjadi seorang konten kreator, memang harus sabar. Dan itu tadi prinsipnya 1:10 itu pasti ada satu nanti yang pecah, percaya itu, gitu. Biasa. Tepuk lagi buat Mas Ela ya. Kita lanjutkan ya, teman-teman silahkan bisa follow nih akun-akun yang ada di depan, akun-akun Instagram dari BBI ya, Bahagia Berbagi Indonesia. Silahkan, akunnya dibuka dulu. Kemudian akun dari Bangga Semarang, Instagramnya. Silahkan.
bayar mereka yang bayar dengan kita follow mereka kan seperti itu. Juga masalah nih guru kita di awal ini gitu kan. Silakan Ya, itu sharing mas, saya juga masih belajar mas sama teman saya yang lain kan. Dan bukan siapa-siapa juga ya kan, dan saya ketemu dengan banyak sekali konten kreator juga dari pekerjaan saya sebagai host MC juga di salah satu corporate rokok terbesar di Indonesia. Saya jalan-jalan beberapa artis ya, saya itu sharing terus mas. Polanya memang ibu kota pun sekarang, ibu kota Jakarta itu udah bingung sekarang ya talentnya. Di Jakarta sendiri udah habis kan. Sekarang kan mereka ngambilin ke daerah-daerah. Kenapa sekarang Denny Caknan bisa naik banget di Jakarta, gitu kan? Itu karena juga akhirnya orang bosan akhirnya ngeliat Ivan Gunawan, ya Raffi Ahmad, ya kan? Mereka sudah sudah stabil di angka itu, ya kan? Varian-varian baru ini menunggu di bawah. Jadi mereka butuh asupan-asupan konten lain gitu. Iya, jadi kalau mau bikin YouTube dari sekarang, TikTok, ya kalau mau bikin sesuatu kan nggak saya TikTok, di dakwah pun banyak sekali kan teman-teman yang dia tidak terlihat ya, cuma potongan-potongan kiai dari YouTube dimasukin ke TikTok itu jadi konten kok, iya kan? Itu bisa jadi nilai dakwah juga atau kita. Kayaknya TikTok tuh perannya gampang ini ya, follow ya, gampang ini. Iya, itu nggak tahu ya, mungkin algoritmanya beda ya sama Instagram ya, jadi. Nggak mahal banget perannya, mau ikuti gak nih kita? Oh iya gengsi ya. Iya. Gampang banget ya. Gampang, dia pecah sekali ya, wah langsung ratusan ribuan yang ngikutin gitu. Oke, mulai dari TikTok ya. Oke, dan jangan lupa nih follow akun saya ya, @abdurrahman_. Oh iya toh. Kita juga latihan soalnya untuk bisa konsisten buat konten. Apa mas ini kontennya? Suap. Ini sih usaha. Oh, usaha apa kalau boleh tahu? Usaha ini mas, saya bukannya masih pusat-usaha. Oke. Propolis. Jadi memang di situ Propolis ya. Buat konten juga. Iya. Potongan-potongan sih benar nggak termasuk lah. Betul, potongan-potongan review, ya kan, review teman-teman apa KOL di Semarang, gitu kan. Jadi memang sangat dibutuhkan ya kan, untuk apalagi untuk teman-teman yang berjualan ya, berjualan online, waduh itu kalau nggak punya tes online selesai gitu. Oh iya. Kalau nggak punya tes membuat konten, ya meng-hire ada anggaran uang untuk promo, hire orang. Tapi kan jarang lah anak muda yang nggak punya tes seni itu jarang lah saya pikir. Nggak ada. Mesti mereka punya minimal sering lihat gadget, sering lihat angle-angle, pasti punya tes. Dari situ aja udah terekam memorinya gitu. Iya. Nah, terakhir nih pertanyaan terakhir bagi teman-teman yang mau, silakan mau bertanya. Cepat ya, terakhir ya. Nah,